Bagi orang yang biasa-biasa saja, apa yang tercipta, ya, apa yang tercipta di dunia ini, di alam semesta ini, ya, ini menurut orang yang biasa-biasa saja seperti tidak ada gunanya. Contoh nyamuk itu kan menyebalkan. Gak ada di dunia ini ada orang bangga dengan nyamuk, tidak ada. Pasti nyamuk itu pengganggu identiknya, ya. Pengganggu, menjengkelkan, tukang sedot darah, penyebab malaria, cikungunya, DB, ya. DB itu dablek itu, tapi demam berdarah dan sebagainya. Tapi kalau bagi orang yang hebat, bagi orang yang punya ulul albab itu, mukjizat itu tidak perlu repot-repot. Ya. Mukjizat itu tidak perlu repot-repot. Contoh begini, kalau Nabi Musa itu yang terkenal mukjizatnya apa? Tongkat, ya. Pernah dengar mukjizatnya Nabi Musa? Tongkat. Dengan tongkat itu iso sakti mandraguna, sulap lah misalnya. Sulap. Jadi misalkan tongkat itu diapakan, itu langsung berfungsi. Salah satunya di zaman Nabi Musa itu yang ramai itu sihir. Zaman itu sihir. Yang populer itu sihir. Fir'aun itu punya pembantu penyihir itu hebat-hebat. Nah kemudian Fir'aun itu kan mengaku dirinya sebagai Tuhan, sementara Nabi Musa mendakwakan Allah sebagai Tuhan. Karamatnya yang benar. Ketika didakwahi, si Fir'aun ini mengatakan bahwa aku ini Tuhan yang patut disembah, adalah yang paling hebat Tuhan di dunia ini. Akhirnya oleh Nabi Musa dibilang, kalau memang engkau Tuhan, tunjukkan kehebatanmu. Apakah engkau bisa menghidupkan dan mematikan seseorang? Bisa. Bagaimana cara engkau mematikan seseorang? Tinggal memerintah bojoku suruh matikan, mati itu rakyat. Lah bagaimana cara engkau menghidupkan orang? Ya kubiarkan saja dia dari bunuh, kan hidup. Nah itu menunjukkan aku berkuasa dan aku adalah Tuhan. Itu kata Fir'aun. Akhirnya oleh Nabi Musa itu dijawab dengan sederhana. Oh begitu. Kalau engkau mengaku Tuhan, lantas bapakmu, mbahmu, paklekmu, bulekmu, leluhurmu, nenek moyangmu, Tuhannya siapa? Kalau hanya baru engkau yang jadi Tuhan. Lah dikono-kono kelakuan. Ya, ini salah satu mukjizat Nabi Musa. Tidak cukup dari itu saja. Nabi Musa itu ditantang untuk mengalahkan sihirnya para ahli-ahli sihir. Waktu itu para ahli-ahli sihir itu membim-salabimkan tali itu. Itu ceritakan loh di Al-Quran. Tali-tali itu dilempar proses jadi ular. Ya kalau talinya segini, ya ularnya segini. Akhirnya karena Nabi Musa itu Nabi kan mau mikir, ngapain harus mikir? Tinggal menjalankan perintah Allah. Tinggal tunggu saja SMS dari Allah, jelas saiki ya. Tinggal tunggu saja broadcast dari Allah ya. Musa lemparkan tongkatmu. Oh itu ceritanya populer di Al-Quran itu resmi. Ketika ular-ular para tukang sihir itu sudah mendekat kepada Musa, akhirnya tongkatnya Nabi Musa itu dipukulkan, dilemparkan, bukan dipukul, dilemparkan. Ternyata tongkatnya Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang besarnya berkali-kali lipat dari ular-ular kecil tadi. Dan seluruh ular-ular kecil tadi itu dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular besar. Setelah dimakan, bim salabim lagi, kembali lagi jadi tongkat. Bukan kayak Mbah Tarno ya trik sulap apa, prok jadi apa, kan gitu-gitu ya. Tolong dibantu ya, kan. Kalau itu memang entertainment aja. Kalau ini nggak betul. Yang kedua, tongkatnya Nabi Musa itu pernah berfungsi untuk membantu menyelamatkan kaumnya Bani Israel ketika dalam keadaan kepepet. Jadi kelompok Bani Israel yang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya itu ada di ujung laut, di pinggir laut, di pesisir laut, mundur kena
maju kelelep. Dalam keadaan kepepet itu umatnya ribut. Orang Bani Israel pengikutnya Nabi Musa itu ribut semua. Akhirnya ditanya, gimana Musa? Ngenteni telepon atau apa? Santai aja men. Udah kepepet, sudah gak ada harapan. Sudah ketika mendekat, kurang beberapa langsung perintah dari Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Seperti dipukulkan, jebret. Kemudian si ombak itu membuka jalan. Di sini langsung kering lewat semua itu. Setelah lewat sampai di ujungnya laut, kemudian ini yang ngejar ini sudah sampai di tengah-tengah, ditenggelamkan oleh Allah. Lain. Lah, bagaimana dengan mukjizat yang ada di dalam Al-Quran? Lah disinilah hebatnya. Ada banyak sekali kelemahan mukjizat-mukjizat yang disampaikan, yang dititipkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bukan berarti kita meragukan mukjizat ya, jangan salah paham. Mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah itu adalah Al-Quran, dan itu hanya diberikan kepada Rasulullah. Kelihatannya Al-Quran itu hanya buku saja, tulisan-tulisan saja. Tapi itu kok disebut dengan mukjizat yang terbesar. Sementara nabi-nabi sebelumnya itu telah memamerkan mukjizat-mukjizat yang wah. Ya kan? Nabi Isa, wah itu orang buta diusap tok. Meleh-meleh. Nabi Isa ada orang mati diusap tok, urip meneh. Sampai saking dikaguminya Nabi Isa sampai dituhankan oleh saudara-saudara kita dari kaum Nasrani. Makanya disebut dengan Isa Al-Masih. Isa sang pengusap. Al-Masih Masahal, Mas Beroksi mengusap aja. Al-Masih sang pengusap, diusap tok orang. Lah, itu spektakuler kan? Ya enggak, spektakuler kan? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, macam-macam lah. Nabi Isa berkat bisa ngomong sejak kecil. Karena Siti Maryam itu karena tidak ada bapaknya, tahu-tahu hamil dituduh sebagai pezina. Kemudian setelah lahir, udah oleh Bani Israel, hono-hono oleh Bani Israel. Oh bocah cili loh, bisa ditakoni loh. Bocah cili. Tapi dasar yang ditakoni seorang nabi ya jawab. Kemudian ditekanlah pusarnya Nabi Isa itu bayi. Ya wala, kul man abang. Begitu. Wahai bocah cilik, bayi-bayi, sambil ditekan ini oleh orang Bani Israel. Ya wala, kul man abang. Wahai bocah, katakan siapa bapakmu. Kan permintaannya kan aneh ya. Wong Israel aneh-aneh iya tuh. Makanya kaum yang dilaknat oleh Allah ya Israel, aneh-aneh. Lek ono wong ngoengkelan karena dikandani balak-balik dilino macet kan julukane dasar Israel kan gitu ya. Karena wongnya aneh-aneh. Karena kebetulan yang ditanya adalah rasulnya Allah, Nabi Isa Al-Masih. Ketika ditanya, "Ya walad, kul man abak?" Dia menjawab, "Ana Isa ibnu Maryam, ana Abdullah." Aku adalah Isa putri Maryam. Saya adalah hamba-Nya Allah. Nah ini yang kemudian jadi polemik ya. Jadi polemik di kalangan orang Nasrani juga perlu dikomentari banyak. Nanti saya disemprit oleh aku penistaan gitu ya. Wes pokoknya Nabi Isa itu luar biasa. Nah kelihatannya mukjizat-mukjizat yang ada di Rasulullah itu ya banyak, yang spektakuler itu banyak. Salah satunya dari jarinya keluar air ya. Rasulullah memberikan makan seluruh peserta perang Khandaq itu hanya cukup dengan 4 porsi. Padahal kambing itu yang dimasak oleh salah satu sahabat itu hanya cukup untuk Rasulullah dengan 2 sahabatnya saja beserta suaminya yang masak itu. Tapi itu cukup untuk memberi makan orang banyak, bahkan masih utuh tadi. Nah itu. Kemudian Rasulullah pernah syikul qamar, pernah memotong bulan itu menjadi 2. Separuh tetap di atas, separuh diceluk. Ya qamar, ta'al, remele masuk ke tangan Rasulullah. Padahal. Tapi itu mukjizat yang belum seberapa. Banyak kelemahan dari mukjizat-mukjizat itu.
Bukan berarti mukjizat itu jelek loh, jangan salah paham. Banyak kelemahan dari mukjizat itu. Kelemahannya adalah apa? Itu kan cerita spektakuler. Yang mempercayai tentu pertama orang yang beriman, yang kedua saksi kan. Sementara ini saksinya apa? Gak ada kan? Sangat mungkin itu akan diingkari oleh orang-orang zaman sekarang, ya benar. Lah awakmu menyaksikan kehebatan Romo Yai, pantas karena kamu masih tahu hidupnya. Lah kalau kamu nggak tahu hidupnya, belum tentu kamu akan meyakini karomahnya, ya benar. Kan ngono padha iku to. Apalagi itu zaman 1400 sekian. Nah, satu-satunya yang disebut paling hebat mukjizat itu adalah Al-Quran, bukan peristiwa-peristiwa spektakuler itu. Nah, di dalam Al-Quran itu salah satu kehebatannya adalah Al-Quran itu mampu menjawab seluruh persoalan yang ada di dunia ini, dan misteri-misteri yang selama ini masih dipertanyakan itu dijawab oleh Al-Quran, dipertegas oleh hadis. Kalau Anda menginginkan bahwa memikirkan segala macam yang hebat-hebat ini wis kadon. Kamu cukup mikir nyamuk aja. Pak pikir awakmu nek mau pikir temenan lho ya. Semalam suntuk kamu enggak bisa tidur. Coba kamu bisa melukis hatinya nyamuk. Jantungnya wis. Jantungnya nyamuk. Atau jantung kekecilan, ususnya nyamuk. Dari usus itu nanti akan ada biasanya usus 12 jari kan. Itu lebih kecil lagi dari usus. Apalagi kalau kita suruh melukiskan virusnya nyamuk. Jadi nyamuk yang ada virusnya kayak apa kecilnya? Ayo, usah mikir atu-atu lah. Nabi Musa itu membelah laut macam-macam. Nyamuk itu, ayo wis lukis tok, ora usah pikir. Coba kamu sehebat apa kamu sebagai pelukis, lukislah otaknya nyamuk. Ayo kowe. Lha mana kok ketua mau lihat keajaiban alam nyamuk. Maka dari itu bagi orang-orang yang pintar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak pernah membuat segala sesuatu ini muspro, sia-sia. Pasti ada gunanya. Kita aja yang belum tahu. Kita aja yang belum ngerti. Baru-baru ini, gak terlalu lama. Ya wis tahun-tahun inilah, tahun 90-an kesekian inilah, ya beberapa tahun baru ditemukan tentang bentuk dari trompet yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Penelitiannya para ahli sampai ngono lho. Bentuk trompetnya malaikat Israfil. Dan itu yang menemukan bukan kita, teman. Yang menemukan itu ahli astronomi, ahli perbintangan, ahli ilmu angkasa ini orang non-muslim. Ia berkesimpulan bentuknya trompet itu dan ada di mana letaknya. Ya trompet itu sebetulnya itu ya bumi itu sendiri. Karena bentuk trompet itu kan begini aja. Kecil membesar ya dah. Kecil membesar, betul ya? Kan gak ada trompet itu gede, pipo jenenge. Ya, trompet mesti ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Semakin kecil dan semakin besar kisarannya semakin nyaring. Kalau tidak percaya, sepedamu itu untuk wes, nggak usah sing api-api. Jajan sepeda untuk itu ono kenal mote. Mana kalau di ujung belakangnya itu mbok genti sing gede kaya soblukan. Apa gede? Mbok muni ini sak RT kruwet rantang. Boyo didelok. Timbake untung timbake. Kira-kira begitu. Trompet itu begitu sering. Nah, trompet yang seperti itu bentuknya seperti tanduk hewan. Sret. Jadi tanduk hewan kan pucuknya kan cilik terus gede gini ya. Nah, seperti tanduk hewan begitu. Sret. Jadi ada kecil, ada besar seperti tanduk hewan. Nah, kenapa kok kemudian si peneliti tadi itu berkesimpulan bentuk trompet yang akan ditiup oleh Israfil itu adalah bentuknya seperti tanduk hewan? Setelah diteliti,
alam semesta ini termasuk jajaran apa jadi tata surya, bumi, langit, beserta galaksi besar itu Bima Sakti, golongan Jupiter, Venus, Neptunus, Pluto ya lewat. Bima Sakti ini gede-gede gedean kan mbuh kaya apa gedene muat teman. Itu bentuk tata surya itu ya seperti tanduk begini. Dan bumi ada di pojoknya gitu loh. Jadi bumi ada di pojoknya yang kecil. Makanya cara ditiup oleh malaikat Israfil sing buyar sih pancen bumi. Yang paling bangsa di sini wong bumi pancen kecil besar. Wallahu a'lam. Penemunya itu akhirnya masuk Islam bukan. Dan ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah bahwa bentuk trompetnya Israfil itu bentuknya seperti tanduk hewan. Dan trompet itu akan ditiup 3 kali menurut informasi dari Rasulullah. Ya. Pertama, trompet itu bunyinya menakutkan dan sebagai peringatan. Yang kedua, trompet itu ditiup lagi mematikan. Dan yang ketiga, trompet itu menghidupkan makhluk hidup lagi. Jadi trompet itu tugasnya 3 kali. Sampai hari ini malaikat Israfil itu nganggur deh. Ya aku gak ngerti nganggur itu lapo. Ya mestinya zikir paling ya. Aku gak kenal aku ya. Siapa gak dikenal malaikat Israfil? Malaikat Israfil. Aku kalau malaikat Israfil. Jadi bentuknya seperti tanduk hewan, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Akhirnya penasaran meneliti, ternyata tata surya itu, alam semesta bentuknya memang seperti begini. Apa besar. Dan bumi itu ada di ujung surga. Makanya lagi tiup sih, yang paling pencontoh itu ya yang tinggal di sini. Illal muslimin, illal mu'minin, kecuali orang-orang Islam dan orang-orang mukmin. Itu aman dari tiupan trompet. Kenapa kok begitu? Karena sebelum trompet kematian itu dihidupkan, Allah itu meniupkan angin. Yang mana dengan angin itu orang Islam itu kemudian mati dengan nyaman semua. Kesimpulannya, orang yang menangi trompet itu adalah sebangsat-bangsatnya manusia. Sebagaimana isyaratnya Rasulullah, sejelek-jelek kematian adalah orang yang mati di hari kiamat. Jadi ditiup oleh malaikat itu paling jelek-jeleknya orang sudah. Makanya kamu jangan pernah berdoa, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah 300 tahun saja, lah 300 tahun. Sangang polo untune entek, ya Allah gak tersingkat 300 tahun. Sangang polo untune entek 210 tahun, gak duwe untu, bayangin ya Pak. Sangang polo 210 lah 300. Jangankan kamu makan marning jagung, makan permen yupi mencelat ya. Raine itu belas. Ono njaluk umur 300 tahun. Ya terserah umur berapa saja. Yang penting hidup kita barokah, mati kita husnul khotimah. Jadi kesimpulannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Segala sesuatu yang disampaikan oleh informasi baik dari Al-Qur'an dan hadis hari ini perlahan-perlahan satu demi satu terbukti semua. Dan rata-rata para penemu-penemunya itu yang bukan orang Islam, rata-rata setelah menemukan pembuktian informasi dari Al-Qur'an bisa dibuktikan secara ilmiah, rata-rata masuk Islam. Seperti yang menemukan antara air di laut, yang mana air itu tidak bercampur. Hada aqul furatun wa hadza milhun ujaj. Ini adalah air dari air tawar, kemudian yang ini adalah air laut yang asin. Itu ada tuh. Kamu cari di YouTube itu ada. Ya kan pernah lihat ya? Satunya agak keruh, kayak setengah banyu kali, ini agak keruh, satunya agak biru gitu. Dan itu ada di tengah itu seperti ada pemisah. Ini dok, biar gak campur. Tidak masuk akal toh. Masa informasi yang jelas dari Al-Quran seperti itu dan bisa dibuktikan secara ilmiah seperti ini masih dianggap bahwa Al-Quran itu informasi manusia? Tidak mungkin. Informasi itu sudah disampaikan 1400 berapa? 1460-an tahun yang lalu. 1460 sampai 70 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Allah kepada kita. Baru terbukti
berapa tahun benar ini? Loh, ya wis tahun 80, 90 ilmu pengetahuan mulai maju. Mosok ngono kan sih gak yakin dari orang Islam bahwa kitab suci Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis, dan Nabi Muhammad bukan seorang profesor, bukan seorang doktor. Ini semakin menguatkan bahwa apa yang diinformasikan Allah di dalam Al-Quran itu memang semuanya bukan dari Nabi Muhammad, semuanya adalah wahyu dari Allah. Kembali lagi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan segala sesuatu ini, alam semesta ini adalah sia-sia, nganggur, gak berguna, dan iseng. Enggak, Allah tuh gak menciptakan iseng gitu, enggak. Dibanggar nganggur kesepian aku tadi alam semesta gak ngono lek Gusti Allah. Tidak berlaku bagi Allah seperti itu. Jangan pernah meyakini Allah kesepian, bisa kufur. Rabbana ma khalaqta hadza, kamu harus yakin. Nah sekarang mungkin kamu gak percaya dengan cerita saya ini. Ya, coba sekali-kali 20-30 tahun yang lagi kalau kamu masih hidup, buka rekaman ini, buka di YouTube ini. Apa yang saya katakan terbukti apa enggak? Ketika kamu 10 tahun lagi lah kira-kira kamu kuliah itu, informasi itu akan banyak dan kamu akan penasaran dan akan kamu cari kan. Oh iya ternyata penemunya ini yang diceritakan dulu oleh Pak Bahrul itu ini penemunya ini ternyata masuk Islam betul begini lah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Kalau orang sudah mengakui bahwa ciptaan Allah itu tidak ada yang muspro, subhanak, maka dia akan memposisikan Allah betul-betul suci Allah ini. Subhanahu wa ta'ala. Kau memang maha suci ya Allah. Dari segala apapun kau maha suci. Kau maha terbebas dari pikiran-pikiran manusia. Faqina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Lah wis ngono wis aman wae. Wis iman wis syukur lah wis ngono wis percaya. Tapi insyaallah ya nek saiki kamu punya keyakinan seperti itu. Hari ini seperti kamu seneng ngrungokno cerita spektakuler betul toh ya toh. Pembuktiannya nanti ketika kamu sudah menjadi bagian dari masyarakat dan lain sebagainya, sudah mulai berpikir, insya Allah kamu akan bisa. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.